Hari baik, bertemu kembali dengan Kak Masta hari ini. Judul renungan kita adalah kebaikan anak yang hilang. Kalau kita mengingat cerita tentang anak hilang, itu perumpamaan Yesus di Lukas 15 ayat 11-32, kita akan mengingat seorang anak yang buruk kan? Seorang anak yang meminta harta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya masih hidup. Lalu menghabiskannya dengan berfoya-foya. Adik-adik, tahu nggak? Di balik dari kesalahan yang dilakukan oleh anak yang hilang itu, dia juga melakukan ada beberapa hal yang baik loh. Kita akan melihat. Check it out. Pertama, perginya seorang anak itu dari rumah orang tuanya adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Bahkan perlu. Kamu nggak mungkin terus-terusan di rumah orang tuamu loh sampai dewasa. Dalam proses dewasa, orang akan mencari jati dirinya adik-adik. Dia akan belajar mandiri. Sebab pada usia tertentu, anak-anak akan cenderung menjauhkan diri dari orang tuanya, bahkan enggan menerima nasihat orang tuanya. Dia menganggap, aku sudah besar, aku sudah bisa mandiri. Dan dia belajar untuk menentukan masa depannya sendiri. Nah, adik-adik, cepat atau lambat, baik secara fisik atau psikis, seorang anak akan meninggalkan orang tuanya. Bukan berarti mereka menyepelekan orang tuanya atau menelantarkan orang tuanya, melainkan mereka belajar mandiri. Kalian juga akan seperti itu. Belajar membuat keputusan sendiri, mengelola uang sendiri, menentukan arah masa depan sendiri. Adik-adik, pada proses penjauhan diri dari orang tua bisa dilakukan dalam dua hal. Secara tenang atau karena ada gejolak. Gejolak maksudnya ada ketegangan. Nah, kalau anak hilang ini, dia pergi dari rumah ayahnya, dia pergi dengan tenang, dia pergi dengan baik-baik. Selanjutnya, anak yang hilang ini membuat inisiatif sendiri. Maksudnya dengan keinginannya sendiri, dia pergi merantau, pergi ke negeri yang jauh. Artinya orang yang punya prakarsa atau inisiatif untuk pergi ke negeri yang jauh, dia itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Berani menghadapi tantangan, berani mengambil risiko, adalah sifat baik yang diperlukan untuk bertumbuh adik-adik. Tapi sayang, sifat ini bukan digunakan si anak hilang untuk sesuatu yang produktif, malah untuk konsumtif. Dia apa? Mempoya-poyakan semua uangnya, menghabis-habiskannya dengan segala apa yang tidak baik. Nah, adik-adik, ada kebaikan lain dari anak hilang ini, yaitu dia tidak cerewet dalam mencari pekerjaan. Dia bersedia melakukan pekerjaan apapun, bahkan untuk menjaga babi. Padahal bagi orang Yahudi itu adalah haram, tetapi dia bersedia melakukannya. Lalu dicatat ada sesuatu yang baik tentangnya di ayat 17. Dia menyadari keadaannya. Ungkapan ini melihat bahwasanya dia menemukan, menyadari, dan menerima keadaan dirinya. Kak Masta bacakan di ayat 17-19. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa, aku tidak lagi disebut anak Bapa. Adik-adik, menjadi sadar adalah cukup sulit. Apalagi menindaklanjuti kesadaran itu dalam bentuk konkret, dalam bentuk nyata. Tetapi anak hilang itu menindaklanjuti kesadarannya. Dia pergi ke rumah bapaknya, kembali kepada bapaknya. Sebuah kebaikan lagi dibuat oleh anak hilang ini. Walaupun dia sudah meminta pengampunan kepada bapaknya dan bapaknya memberikan, tapi dia bersedia menanggung hukuman. Ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikan aku sebagai salah satu seorang upahan bapa. Adik-adik, Kak Masta sini bukan mau mengecilkan kesalahan yang diperbuat oleh anak hilang ini. Kesalahannya sangat besar, tetapi dari kesalahannya itu, dia juga sudah melakukan beberapa hal yang baik. Memang anak ini sudah jatuh, tetapi belum tentu riwayatnya berhenti sampai di situ, bukan? Pohon yang tumbang tidak bisa berdiri lagi, tetapi orang yang tumbang bisa bangkit lagi, bisa berdiri lagi, berdiri tegap lagi, selangkah lagi dengan baik melangkah, maju memasuki babak hidup yang baru. Tentu saja belajar dari kejatuhannya. Kita sering melakukan kesalahan, tapi mari kita juga belajar dari kesalahan itu untuk melakukan yang lebih baik. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh melihat sisi yang baik dari setiap kesalahan yang kami lakukan. Amin. Yesus berkati. Shalom.